Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, lihat slide-nya. Kemarin judul kita apa? Apa judulnya kemarin? Kok begitu? Kok gitu Ustaz? Iya memang begitu. Aneh Ustaz? Iya, begitu Quran bilang. Ustaz, ini kan Quran benar Ustaz, tapi kok tak percaya? Iya, memang begitu. Ustaz, surga itu kan jelas nyata. Apa orang banyak tak mau kerjakan? Ya, begitu. Jadi kalau ada yang tanya, kok begitu? Jawabannya? Ya, memang begitu. Ya, memang begitu. Alhamdulillah hari ini kita masuk di bulan September. Masya Allah. Jadi sebatang pohon padi yang baru tumbuh, sebatang pohon padi yang baru tumbuh itu langsung ketemu musuh. Ada rumput, tikus, belalang, warang, burung, babi hutan. Ini tidak masuknya anak ngejar layang. Yang nangguk ikan selomang. Bes bagi orang. Babi hutan, warang. Oh, ini banyak yang tidak disebutkan. Habis begitu sudah panen, diketam, dipukul, diayak, dijemur, dimasak, dicuci, digiling, dikunyah. Udah masak? Udah masak dia apa kan? Dikunyah kan? Dijual, dikaretin, dijual. Panjang prosesnya ya. Manusia juga begitu. Nah, kemarin kita bahas tentang awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Begitu jadi manusia, ada nampak sikit langsung jadi penantang yang nyata. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi, dan seterusnya. Teman-teman, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin itu ya, kebaikan yang kita lakukan ada musuhnya itu tak boleh kaget dan tak boleh terkejut. Kalau dulu belum paham Quran ya kita akan terkejut. Nah, hari ini ada ayat lagi yang mengingatkan kita, mirip kayak kok begitu, ya memang begitu. Buka 17 ayat 39 Az-Zumar. Az-Zumar. Az-Zumar surat ke berapa? 39 ayat 75 45 sorry. Ini udah pernah kita bahas, tapi ini kita ulang sedikit karena nanti saya mau sambungkan dengan ayat sesudahnya. Wa idza dzukira, dapat? Wa idza dzukirallahu wahdah. Ya, 1 2 3. Wa idza dzukirallahu wahdah
Ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukirallahu wahdah. 1, 2, 3. Wa idza dzukirallahu wahdah Ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. 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 Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. 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 Wa idza dzukirallahu wahdah. Kalaulah nama Allah yang disebut, Ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Jadi apakah semuanya apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah ketetapan dari Allah yang sudah Allah firmankan 1400 tahun yang lalu di dalam Al-Quran. Oh, Quran. Oh, Quran. Oh, kalau Quran sih tahu dah saya gitu lah deh si Quran tuh. Kalau pakai agama langsung kesal dia. Nggak usah bahas agama lah di sini. Ini bukan masjid, bro. Ini seminar. Masa seminar bisnis pakai dalil-dalil ayat Quran? Dulu mereka berani ngomong gini. Hari ini bacol, penakut. Dan selomang kali ini. Dulu mereka nantang-nantang, sekarang mereka masuk parit semuanya kan? Yang pakai riba-riba tuh, kartu-kartu kredit tuh, yang katanya jago-jago, entrepreneur. Mana? Hebat katanya. Katanya hebat. Katanya keren. Mana? Masuk. Tapi dulu dikasih tahu, lah Ustaz, masa bisnis pekerjaannya disuruh baca Quran, disuruh sholat tepat waktu. Emang itu berpengaruh sama produktivitas. Nah, inilah kalimat idza dzukirallahu wahdah ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Loh, ini kita nih kerja, kita nih karyawan, ini bukan pondok pesantren. Wah, masa baca Quran aja di absen? Kita nih mau kerja di sini nih, masa sholat di atas? Sholat itu ibadah. Kita itu urusan kita sama Tuhan kita. Coba bilang, cabai mulutnya. Coba bilang. Apa deh? Cabai bro. Jangan bawa agama dong bro. Nanti mati mau pakai agama.
Nikah pakai agama. Lahir anaknya masih gak manggil-manggil Ustaz. Kasih lagu ke apa gitu anakku coba lahir. Akikah masih gak mau didoakan jadi anak soleh. Doakan Ustaz supaya jadi anak soleh. Oh masih perlu gak anak soleh? Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kata-kata isma'azzat menunjukkan sebuah kemarahan, kekesalan yang sangat mendalam. Aduh, bawa agama lagi dia. Nah, gitu. Nah, pasti ceramah nih. Akan diceramahin. Akan dinasihatin. Aduh, udah tahu, udah pasti disuruh. Ujung-ujungnya suruh sholat nih, akan sholat. Kan sholat kan? Tebak. Kan suruh infak, ujung-ujungnya duit kita gak keluar. Ngomong ya dia. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukira alladziina min dunih, tapi kalau disebutkan yang lain selain Allah langsung suka. Jadi menurut sebuah penelitian, ini baru betul. Ini fadu. Apa? Fadu itu yang putih di kulit tuh. Oh, padu. Ya. Pakai P. Polkadot ada lagi. Polkadot. Halaman ya. Wa idza dzukira alladziina min dunih. Wa idza dzukira alladziina min dunih. Wa idza dzukira alladziina min dunih. Idza dzukira alladziina min duni. Oh, kalau yang disebut selain Allah langsung suka. Idza hum yastabshirun, langsung semangat dia. Saya juga ngalami episode itu teman-teman. Saya pernah kuliah ketemu dengan aktivis-aktivis kampus, ketemu dengan orang-orang pintar. Nah, ketika ketemu sama beliau-beliau tuh, ya memang fakta-fakta yang diungkapkan fakta begitu. Dan apakah tidak boleh Ustaz mengambil referensi dari jurnal, dari penelitian, riset? Boleh. Saya pernah bilang enggak boleh. Pernah bilang enggak saya? Enggak. Tapi yang saya mau sampaikan sama antum, jangan sampai kepercayaan kita kepada sebuah riset buatan manusia melebihi kepercayaan kita kepada apa yang Allah sudah firmankan. Quran ini mungkin benar atau pasti benar? Pasti. Tapi kenapa banyak tidak percaya? Contoh ayat ini. Allah bilang apa? Kalau kamu belum menikah, kamu miskin. Sesudah menikah dibikin kaya sama Allah. Dengar ayatnya, dengar. Tapi kok tidak praktek? Oh, dia masih nyaman dengan kemiskinan. Oh iya, jangan ajarkan saya tentang kemiskinan karena saya ada di situ. Saya sedang berjuang. Loh, ujung-ujung jomblo, Ustaz? Enggak, lagi bahas yang belum nikah. Kita jomblo. Enggak salah kan? Salah tak? Lihat ayatnya. Coba lihat ayatnya. 24 32. Coba lihat.
Perintahnya itu untuk saya. Ayat ini untuk saya. Untuk yang udah nikah di sini. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum. Wa imaikum. Dan nikahkanlah, bukan nikahilah. Orang salah baca. Nikahkanlah. Bang Jul, Canton, Kiki, ya kan, Ustaz Acan. Nikahkanlah. Ini kita bahas ayat Quran loh. Allah, ayat Quran nggak Ustaz, janganlah ayat yang ini. Kesalah hatinya gitu ya kalian. Ini contoh. Kakak-kakak juga gitu. Dengarkan ayat ini, apa Allah bilang? Iyakunu fuqara. Iyakunu fuqara. Kalaulah mereka itu laki-laki ataupun perempuan di antara kalian itu yang belum menikah, kalau mereka sebelum menikah miskin, fuqara, banyak kebutuhannya, banyak keperluannya, masih serba kekurangan, yughnihimullahu min fadli. Langsung dibantai Allah, langsung dibilang, nanti kata Allah aku akan kayakan dia dengan karunia-Nya, bukan dengan kepintarannya, bukan dengan keilmuannya. Ustaz, saya sih nggak jomblo, Ustaz, ganjil. Oh, ganjil. Belum genap, Ustaz. Oh, ngapa tidak pecahan desimal sekalian? Saya mau Ustaz, mau Ustaz, mau Ustaz. Cuma yang ngelamar-ngelamar tak ada, Ustaz. Saya ini tidak cantik, Ustaz, minder juga saya ini. Bisa masak kakak? Bisa. Air putih, angus. Bekemas rumah pandai? Bisa. Ada rahim? Ada. Siap ngurus anak? Siap. Siap masak? Siap bangun subuh, bekemas rumah? Kadang-kadang ada orang tuh tidak paham kodrat. Laki-laki itu mahkotanya kan tanggung jawab, perempuan malu. Terus konsekuensinya jadi perempuan, ya memang ada di rumah. Bukan berarti saya ngelarang perempuan tidak boleh ngapa-ngapa. Loh, bisa kok sekarang tetap bisnis, dagang, usaha dari rumah pakai online sekarang. Udah banyak perempuan-perempuan yang hari ini mensupport usaha suaminya, mensupport suaminya dengan cara jualan online. Macam-macam diuploadnya di status WA-nya. Segala Tupperware lah, apa, untuk bikin belacan lah, apa aja jadi status. Oke, Mam, hari ini kita update status ya. Hari ini toples warna ungu semuanya. Besok kita celengan Doraemon ya. Tak apa-apa ya jualnya. Apa? Nah, kalau yang ini nggak dijual ya. Ya, usaha, dagang. Sekarang lihat, bisnis boleh sama. Coba bilang, bisnis boleh sama. Produk boleh sama. Produk boleh sama. Cara jualan boleh sama. Cara jualan boleh sama. Strategi bisnis boleh sama. Strategi bisnis boleh sama. Tapi rezeki beda-beda. Apa yang membuat rezeki itu datang? Rezeki merapat pada yang taat. Ini kan pengulangan. SMK ini tidak ada yang baru. No secret. Anda nggak akan dengar sesuatu yang baru di SMK. Anda nontonlah dari 2020, 2021. Ustaz, SMK ini mengandung narkoba ya? Kok bikin lagi? Coba bilang, belum kena dia. Berarti
udah pegang kepala nasional. PKN apa? Pegang kepala nasional. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Salah saya selalu. Rezeki merapat pada yang taat. Coba ulang. Rezeki merapat pada yang taat. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka miskin kata Allah, maka pasti Allah bikin mereka kaya. Ente udah nikah kok enggak kaya-kaya? Pasti ada yang salah. Ayat Quran yang salah, entenya yang salah. Ayo. Siapa yang salah? Manusianya. Introspeksi, gimana sama istri, gimana sama suami. Marah suami misalnya, kesal dia, diam dia. Kalau sama-sama kesetanan, dia akan sama-sama marah. Tapi kalau yang benar akan muhasabah, introspeksi, tanya istri, tanya sama suami, kenapa? Apa yang salah? Tolong saya dikoreksi, kata suami. Perasaan gue gak enak. Ngomong gak ya? Gak ada apa-apa, kata dia. Apa kalimat gak ada apa-apa itu? Malas bener-bener. Karena dikasih tahu pun sama kayak saya bilang waktu cerita yang dulu ada video saya nonton itu, begitu juga lah suami terhadap istri, begitu juga istri terhadap suami, begitulah. Teman-teman, pernah saya cerita tentang kunut kan, Imam Ahmad bin Hanbal, masih ingat gak? Ya kan? Begitu angkat tangan, Imam Ahmad bin Hanbal gak pakai kunut. Terus menjadi makmum, jadi salah satu muridnya Imam Syafi'i. Begitu Imam Ahmad bin Hanbal dengar imam itu baca kunut, walaupun beliau tidak baca kunut, beliau angkat tangan. Lalu berdoalah doa kunut, dan beliau angkat tangan. Padahal beliau hari-harinya tidak pakai kunut. Itu ulama besar, imam levelnya tentang kunut. Tidak pakai kunut, tapi karena imamnya pakai kunut, dia angkat tangan. Orang hari ini nonton YouTube baru sebentar, itu pun kuotanya habis, numpang wifi sama tetangga, ya kan? Baru nonton sebentar, ikut kajian sebentar, tahu-tahu melihat ada orang pakai kunut karena tidak mau angkat tangan. Apakah dia tidak paham? Wallahu a'lam. Tapi orang-orang pun tak kuasa gak mau negur. Betul tidak? Coba jujur jawab tuh. Di posisi sekarang mau dan negur orang. Kenapa orang tuh memilih untuk diam atau bahkan mendiamkan? Karena kayak trauma gitu. Nanti diingatkan pasti efeknya kayak gini. Kalau udah kata dia. Ada yang harus diperbaiki, banyak. Tidak mau ribut Ustaz. Sama banyak juga perempuan-perempuan yang tuh memilih untuk tidak menegur atau diam ya. Adalah biarlah suami saya tuh begitu. Ada juga yang adalah. Dan saya berpikir teman-teman, ini tidak baik juga gitu. Maka salah satu cara itu ya posting di sejadah, doa banyak-banyak, bilang ya Allah aku tak bisa merubahnya, tak bisa ya Allah, Engkau dia yang merubah ya Allah, supaya dia tambah tunduk dan patuh sama. Jadi doa saya, ya Allah, ada hal-hal yang saya tidak suka dari pasangan saya dan saya tidak bisa merubahnya. Tolong ubah dia ya Allah, supaya semakin dekat dan ingat padamu. Yang belum nikah berapa?
saran saya, antum yang bikin-bikin CV, masukkan dalam CV bagaimana cara antum ditegur dan bagaimana cara antum dikasih masukan. Tulis di situ. Saya akan senang diberi masukan jika 1, 2, 3, 4. Saya akan berlapang hati ketika melakukan kesalahan dan ditegur jika 1, 2, 3. Jadi tulis 2 poin. Masukkan di CV antum semuanya. Bikin. Tahu CV kan? Celana pendek. Bukan? Apa tuh? Oh, kurikulum vitae. Tulis. Saya akan senang dikasih masukan jika, atau saya akan senang hati diberi masukan dengan cara, tulis. Ditegur cara halus, tidak mempan Ustaz. Ditegur dengan kasar, malah dia lebih sangar. Kok gitu Ustaz? Ya memang begitu. SMK nih kalau antum dengarkan, pedas-pedas loh. Pedas gak? Kalau udah tiap hari udah tebal telinga antum. Pedas tuh nyaman Ustaz, bikin ketagihan. Saya akan senang dikasih masukan jika dengan cara titik. 2. Saya akan berlapang hati menerima teguran atau peringatan dengan cara apa? Tulislah. Diajak makan dulu, bawa ke toko emas, belikan emas 2 kilo. Oh. Dah? Tulis. Sebelum nikah, mumpung belum nikah, tulis. Bilang sama calon pasangannya, tulis juga kalau mau. Jadi saya biar bisa tahu. Karena itu kadang-kadang tidak masuk. Di CV itu hanya ditulisan makanan kesukaan, bakso, pentol, jus. Saya sering baca CV orang-orang itu. Padahal dalam keluarga rumah tangga, yang paling penting itu adalah metode komunikasi dan evaluasi. Buat kami yang udah tua-tua nih Ustaz, masih dikasih hidup ya, alhamdulillah. Nanti tulis seperti apa SOP-nya, seperti apa ini, tulis. Begini. Dan perempuan, tolong ingat baik-baik, setinggi-tingginya kau tetap makmum. Coba diulang. Setinggi-tingginya perempuan. Diamnya laki-laki itu lebih pada takwa sebelah. Ada yang kesetan perempuannya, ada juga yang muhasabah. Yang banyak itu yang muhasabah. Bagi yang di belakang-belakang langsung kok jadi pengen nikah Ustaz dengar kayak gini.
3 tambah 1 Siapkah engkau untuk jadi makmum? Itu pertanyaan untuk perempuan. Laki-laki, siapkah engkau jadi imam? Kau yang bawa keluarga ini nanti mau kemana? Arahkan, kasih tahu dia apa hal yang dia harus taati, yang perintah-perintah Allah, ingatkan baik-baik berulang-ulang. Nah, para suami, Rul, jangan lupa Rul. Dan laki-laki, cara mengajar yang terbaik adalah keteladanan. Usul. Jaga kata-kata. Kita bisa ngegas kok, bisa angkat suara, tapi memilih diam itu kan luar biasa. Angkat suara, ngegas, bisa. Nah, karena nikah ini memang sesuatu yang mendatangkan kebaikan, datangkan pintu rezeki, yughnihimullahu min fadli, maka setan masuk untuk dibikin cerai. Yang laki-laki dibikin keras dengan sekeras-kerasnya, perempuan pun berkeras, makin bertolak belakang, makin dalam. Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Salah satunya kenapa laki-laki itu lebih dominan karena dia kasih nafkah. Nafkah halal itu bikin istri makin taat. Udah dikasih juga masih tidak puas-puas, Ustaz. Memang konsep. Gimana Ustaz? Ya udah tinggal didoakan, pajak ditanggung. Kemenangan antum kan yang pilih konsekuensinya. Bahagiakan dia, cukupkan rezekinya. Saya teman-teman belum juga jadi suami yang baik, masih belajar saya. Minta sama Allah terus, tapi hal-hal yang prinsip saya tidak akan langgar. Ya kan? Jaga diri, jangan mancing-mancing. Dari 2012 dengan izin Allah sampai sekarang saya mengurangi, bahkan tidak mau gitu ya, ketemu sama lawan jenis dalam satu tempat atau apa itu, menghindar betul, jaga-jaga. Paham saya di posisi seperti ini, orang kan udah terima barang jadi, udah mengkilat kata orang, udah glowing, udah kayak orang mau terima seandainya bisa dapat suami macam itu. Ada yang ngomong, bahkan nyeplos tuh depan saya dengan santai gitu, Ustaz kalau saya jadi yang kedua siap Ustaz, gitu ngomong. Santai betul, tidak ada beban. Sedang kakak cari yang jomblo banyak. Maka kemarin materi saya kalau kakak dengarkan, saya bilang jangan jatuh cinta sama suami orang, jangan jatuh cinta juga sama istri orang. Biarkan dia bahagia dengan pasangan. Kakak-kakak cari, ada kok pasangan itu, masa tidak ketemu sih? Udah coba pasang pelang gitu. Asam baleho. Ustaz mau curhat, buka Quran. Mau ketemu enggak? Kalaupun ketemu, saya bilang bawa suami. Dan waktu ketemu cuma satu, habis sholat subuh SMK, dah titik, ada offline. Itu pun di masjid.
Itu apa? Itu salah satu cara saya menjaga rumah tangga saya. Yang ikhwan-ikhwan, jangan main DM, nge-DM istri orang, hati-hati. Sekali lagi teman-teman, kita berusaha sekuat tenaga jadi orang yang baik. Alhamdulillah banyak rumah tangga yang tadinya harusnya cerai, belum sempat curhat, datang SMK aja baru duduk suami istri. Gimana kak? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada Ustaz, udah kejawab dari SMK. Alhamdulillah. Balik kami Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan semuanya, kalau tadi kita bahas disebut nama Allah, kesal tiba-tiba. Disampaikan ayat-ayat Allah terus jadi marah. Jadi masing-masing orang, teman-teman, kalau energinya adalah mencari aib dan mencari kesalahan, itu antum akan terus berada dalam kebencian dan dendam. Saya ulang ya, tinggal 8 menit nih saya ngomong. Kalau orang, ya kan, yang dicari adalah kebencian, yang dicari adalah aib, kekurangan, kesalahan, ya kan? Maka apa yang akan terjadi kawan-kawan? Yang terjadi adalah kita akan berada di dalam kebencian dan dendam berkepanjangan. Gak habis-habis tuh, kesal, marah, dongkol, sakit hati. Ketemu sama orang tak mau, ketemu sama ini tak suka, ketemu sama ini benci. Gimana Ustaz nengok orang yang begitu? Kok dia gitu sih Ustaz? Ya memang gitu. Itu pilihan hidup dia. Dia memilih untuk begitu. Gimana Ustaz kita melihatnya? Doakan. Maka kalau orang yang dicarinya adalah aib, kekurangan, ada hadiah yang kayak gitu, ya. Jadi kalau orang yang hidupnya mencari kebencian, mencari kekurangan, mencari aib orang lain, maka dia akan berada dalam kebencian yang berkepanjangan. Kenapa gitu Ustaz? Tidak pernah bahagia dia, dan tidak punya kawan, tidak punya siapa-siapa. Hidupnya gitu dia. TGN apa? Tapi boleh tak kita marahkan dia? Tidak juga. Itu pilihan dia. Itu pilihan dia. Jadi apa kakak yang dirahmati Allah, usikum wa iya ya nafsi bi taqwallah. Kita ini bertumbuh
bertambah umur, bertambah usia. Tapi jangan lupa teman-teman, bertambah juga bisa jadi dosa-dosa kita. Belajar terus kita kawan-kawan, memaafkan, memberi maaf, dan meminta maaf. TGM apa Ustaz? Apa TGM? Agak macam mana? Ada yang pernah punya pengalaman Ustaz trauma di masa lalu dengan pasangan sebelumnya, sakit Ustaz, disiksa dan seterusnya. Nah itu masa lalu, biarlah berlalu. Nangis darah pun tidak bisa kembali. Apakah dengan meratapi atau kesal atau marah dengan itu membuat antum jadi lebih baik? Hah? Tidak. Maka di Munzalan kan sering saya bilang, di pondok ini teman-teman, kita tidak pernah peduli dan tidak pernah mau tahu antum siapa di masa lalu. Masjid ini, masjid ya, masjid kapal ini terbuka untuk siapapun yang mau jadi pribadi yang lebih baik. Tapi ketika anda sudah masuk di dalam kapal ini, ikut di sini, ya, harus ikut aturan yang ada di sini. Pasang sabuk pengaman, ya kan? Pasang sabuk pengaman, kata pramugari. Duduk sesuai nomor, ada aturan kan? Dia udah biasa naik bus umum yang bisa merokok, bisa ngangkat kaki, naik pesawat bisa gitu kan? Mana bisa? Ada aturannya, ada SOP-nya. Ikut aturan, ikut SOP, ada rules. Kenapa teman-teman? Terakhir ya, 2 menit terakhir ini, kebaikan itu teman-teman, dakwah itu, amal soleh itu persis kayak lautan. Kayak apa? Lautan. Kenapa gitu Ustaz? Di mana ada bangkai, pasti tersingkir. Di mana ada sampah pasti nepi. Nah, teman-teman memutuskan untuk menjadi orang Islam, ada aturannya tidak? Kalau tidak mau ikut aturan dalam Islam, gimana? Berarti murtad kan? Teman-teman, coba ingat-ingat. Di mana di dunia ini tempat yang tak ada aturan? Ayo, sebutkan saya. Mana yang tak ada aturan? Yuk, jawab. Jujur. Tidak boleh gibah. Sholat, baca Quran, berbakti sama orang tua, ya kan? Hati bersih, taat, sami'na wa ata'na, dan seterusnya. Itu perintah pondok ini atau perintah Allah sih sebenarnya? Antum di tempat lain harus gitu juga ada. Nah, kenapa kok marah-marah disuruh sholat? Kenapa kok marah-marah disuruh bangun subuh? Kenapa ketika di absen dikasih tahu? Tidak ada. Pokoknya kalau antum pemimpin dapat amanah di absen subuh. Mana? Saya mau nengok, ngecek. Tidak ada tempat yang tidak ada aturan di muka bumi ini. Ini pajak ditanggung pemenang. Jangan sampai kita jadi pribadi yang hanya mau ngambil enaknya tapi tidak mau menerima konsekuensinya. Hanya sibuk menuntut hak tapi tidak mau menunaikan kewajiban. Saya ulang sekali lagi ya. Jangan sampai kita sibuk menuntut hak,
lupa menunaikan kewajiban. Maka teman-teman semua, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Teman-teman semua, mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu pagi hari ini. Ilmu ini bisa kita praktekkan baik-baik, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa betul-betul dalam kondisi sadar apapun perintah, aturan yang ditetapkan itu semua dalam rangka mentaati perintah Allah. Ini SMK hari ini kawan-kawan semuanya yang bisa saya sampaikan. Nanti ambil pointer-pointernya. Selanjutnya saya mau minta tolong didoakan sama semua abang kakak di seluruh Indonesia, bahkan yang di luar negeri, di luar angkasa, di luar dan di dalam, gitu, luar dalam. Tolong doakan, insya Allah kalau tidak ada halangan, tanggal 5 September pagi sampai selesai kita akan mengadakan sedekah akbar virtual di Palu, Sulawesi Tengah. Jadi ingat, waktu Palu itu selisih 1 jam dengan waktu Indonesia bagian barat. Jadi kalau misalnya kita jam 8, Palu jam 9. Nah, nanti kita akan bikinkan rundownnya, sama nanti dikasih 2 timer, jam Indonesia dan jam Palu. Karena kami posisinya di Palu, berarti kalau kami di sana jam 9, di sini jam 8. Ya, 5 September 2021 sedekah akbar virtual ya, karena memang kondisi sekarang online. Jadi insya Allah nanti sedekah akbarnya virtual. Mudah-mudahan abang kakak bisa join, bisa gabung juga. Apalagi yang mungkin belum pernah ikut sedekah akbar kayak apa, nanti bisa ikut sedekah akbar versi online ya. Betul. Nah ini sini mana? Nah ini abang-abang, kakak-kakak, mohon doanya. Beberapa panitia sudah berangkat duluan. Ini abang-abang yang akan berangkat hari ini, Bang Oki, Bang Oji, Bang Fras, Bang Ari, Ompi. Tolong doakan semoga perjalanannya dilindungi Allah. Amin. Diselamatkan Allah, diridhai Allah, dan mudah-mudahan perjalanan ini menjadi perjalanan ibadah di mata Allah. Dan kita berdoa semoga semua panitia yang sudah berangkat duluan, tadi ada beberapa rombongan yang juga sudah berangkat, kita doakan semoga perjalanan para rombongan, para panitia menjadi perjalanan yang mendatangkan rahmat dan ridho Allah. Amin. Anak, istri, keluarga yang ditinggal semoga dijaga Allah, dilindungi Allah, dirahmati Allah. Dan mudah-mudahan kita berdoa sedekah akbar ini menjadi acara yang mendatangkan ridho Allah, mendatangkan kasih sayang Allah, membuat orang-orang yang datang juga semakin ingat kepada Allah. Semoga hati kita dibersihkan, niat kita diluruskan, bersih hati, luruskan niat, dan semoga amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah ini mengalir pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Kita niatkan dan kita azamkan, kita bikin acara besar sedekah akbar ini, mudah-mudahan mengalir pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Dan semoga teman-teman ini menjadi amal soleh yang membuat kita semuanya digugurkan Allah dan dihapuskan Allah semua dosa-dosa kita di masa lalu, yang terlibat langsung, yang terlibat secara offline, yang terlibat secara online, yang mendoakan jarak jauh, yang berinfak, yang bersedekah, semua pihak-pihak yang terlibat, semoga orang-orang ini semuanya mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Ala hadirin as-salihah al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Amin Allahumma. Fi amanillah abang-abang, selamat jalan, semoga perginya selamat, pulangnya selamat, dimudahkan dan dilancarkan Allah ya. Ya, fi amanillah, hati-hati. Tunjuk satu pemimpin kalau keluar ada satu orang. Ompi ya. Kalau safar teman-teman berkelompok, kata Rasulullah tunjuk satu orang pemimpin. Yuk, fi amanillah ya. Aman? Jam berapa saat? Jam 7. Jam 7 alhamdulillah. Hati-hati ya. Fi amanillah. Ya, hati-hati ya. Kasih kabar nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Ini pembesar, orang besar. Ukuran badannya XL semua. Ya, mudah-mudahan abang-abang yang berangkat, yang sudah di Palu juga ada beberapa, ada Bang Debi, ada Bang Rangga, ada Bang Jericho dan tim. Semoga di sana urusan-urusan dimudahkan dan dilancarkan Allah ya. Nah, teman-teman tolong doakan sedekah akbar. Kemarin sudah selesai kita konser Indonesia Beramal. Nah, ini salah satu puncak rangkaian di event ya Gebiar Muharram, sedekah akbar virtual. Karena kondisinya seperti ini, jadi kita belum bisa menghadirkan ramai-ramai, bisanya virtual. Mudah-mudahan niat baik ini dimudahkan Allah gitu ya. Karena ini belum pernah kita bikin sedekah akbar virtual, ini belum pernah. Baru inilah dia berpikir kayak gimana konsepnya gitu ya. Kalau kemarin kita bikinnya offline, jadi menghadirkan ribuan orang gitu ya, sampai gor tuh tak cukup. Nah, nanti abang-abang kakak coba tengok video-video sedekah akbar di tahun-tahun yang lalu. Doakan semoga ini jadi kebaikan, jadi amal soleh, ya kan? Dan semoga ini kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Jadi abang kakak ayo support, ayo dukung sedekah akbar. Nanti cari informasinya di akun Instagram ada sedekah akbar atau di infak beras di masing-masing kota nanti akan. Jadi kalau infak beras itu gerakan bulanannya, sedangkan sedekah akbar itu acara tahunannya. Kalau mau transfer nanti kemana Ustaz? Nanti ada info di munzalah.id atau di sedekah akbar, cari langsung di sedekah akbar. Kali ini sedekah akbarnya di Palu. Sedekah akbarnya di Palu. Insya Allah nanti kita akan pindah ke kota-kota lain. Mudah-mudahan yang virtual ini tidak ada kendala, lancar, dimudahkan Allah, juga berdampak kepada yang melakukan dan ikut hadir insya Allah ya. Jadi nanti teman-teman semuanya silakan follow akun Instagram kita sedekahakbar.id. Sedekahakbar.id. Jadi itu enggak pakai spasi ya, sedekahakbar.id. Nah, mudah-mudahan Allah izinkan ini lancar. Kenapa saya minta doa? Karena saya yakin percaya abang-abang kakak-kakak yang hadir di sini orang-orang baik, doanya diijabah Allah insyaallah ya. Terima kasih abang kakak, jazakumullah khair, barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.